Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Anak-anakku kelas 7 saya banggakan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKM. Anak-anakku, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu materi bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Subtopik yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Mari kita lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang keberagaman suku. Anakku, yang dimaksud suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Berikut beberapa suku bangsa yang di Indonesia berdasarkan asal daerah dan tempat tinggal. Di antaranya, di Pulau Sumatera terdapat suku Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan suku Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, suku Sunda, suku Baduy, dan suku Samin. Di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di Sulawesi terdapat suku Bugis, suku Manado, suku Gorontalo, dan Makassar. Di Maluku terdapat suku Ambon, suku Sangir Talaut, suku Ternate. Di kawasan Bali dan Nusa Tenggara antara lain terdapat suku Bali, suku Lombok, suku Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku Asmat dan suku Dani. Ketiga, tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Anak-anakku, tahukah kalian mengapa Indonesia memiliki keragaman agama? Ya, karena kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lain, maka hal inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan ke Indonesia. Mereka selain berdagang juga menyebarkan ajaran agama yang mereka anut. Ajaran agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia sekitar abad ke-13. Pedagang dari Cina membawa atau menganut agama Konghucu. Selanjutnya materi keempat, yaitu tentang keberagaman ras. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Mongoloid
yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ini ya anak-anakku, ras Malayan Mongoloid yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras Melanosoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ras Asiatic Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ras Caucasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Selanjutnya, materi kita yang kelima yaitu tentang keberagaman antar golongan. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Muiz ditandai dengan dua ciri atau dua titik pandang. Pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat. Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dan pendorong tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, yaitu tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian anak-anakku materi kita pada minggu ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Demikian anak-anakku, salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.